Kesalahan saat scalping saham. Nah, jadi di sini saya akan mereview kesalahan yang saya lakukan saat scalping. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung ke videonya. Jeder. Nah, di sini bisa dilihat tuh, saya sedang memantau saham ini. Saya mantau saham Hope waktu itu. Saya mantau Hope, terus tiba-tiba nanti di running trade saya lihat. Nanti tunggu dulu. Kita fokus ke running trade matanya sekarang. Running trade yang di kanan. Nanti kita, nah itu dia, muncul saham WH. Kita lihat, langsung saya search WH. Nah di sini saya cari nih WH. Nah saya cari WH. Nah lihat, nah padahal di sini saya sudah tahu kalau chart 3 menitnya itu masih downtrend. Nah tapi saya mempedekan diri dengan melihat Broxum. Oh kakak masih punya di average 276, berarti kan dia nyangkut. XC di 278 ya berarti nyangkut. Berarti kalau untuk scalpingan kayaknya bisa. Nah gitu harapan saya kan. Saya juga melihat dengan bidnya itu tebal 260 ini 20.000 lot. Jadi kan artinya nggak pengen dibawa ke bawah tuh. Kalau secara bid offer. Atau ya ada skenario lah di sini karena bidnya itu tebal banget satu kan. Nah saya niatnya ini mau HK di 262. Tapi ingat nih, kalau nih saya kan ada cash buy-nya itu 412, di mana uang yang modal yang ada di saldo ini itu ada segitu. Nah kalau saya HK ya itu nggak berasa kan. Ya saya rencananya seperti biasa. Kalau ada yang ngeguyur dan itu tiba-tiba panik, ya saya maunya masang. Nah ini lihat, ini udah mulai keguyur, saya udah mau antri di bid, di HK. Walaupun yang HK XC sebenarnya agak ngeri sih, karena artinya ini ya masih retail aja isinya. Tapi ya udah saya tunggu dulu. Saya melihat ini chartnya itu saya berharapnya itu akan break ke atas karena udah downtrend terus tiba-tiba ada volume yang berani tinggi lah. Nah saya ini mau PD kan, aduh ini HK apa enggak nih. Ya saya PD-nya ngeliat itu tuh, ngeliat chartnya, wah PD kayaknya. Padahal saya udah tahu ini downtrend kan. Tapi tetap saya PD aja kali ya. Gitu tuh curhatan dalam hati itu kayak gitu, PD nggak ya. Ini saya mantau lagi nih apakah dia arahnya kemana, apakah akan ramai atau enggak, karena udah turun kan. Tadi hike-nya sempat 270-an, itu lumayan kan cuannya. Walaupun kita cuma nyari 1 tick 2 tick, atau ya kalau masih tinggi kita tetap tahan. Ini saya ditebelin, udah saya ikut tebelin juga. Nah jadi tadi bidnya tuh ada yang masang, saya ikut masang juga dengan harapan tiba-tiba ada respon. Nah ini saya dapat nih lumayan tuh 7 juta, itu duit yang banyak juga itu. Nah kemudian pindah ke over kan. Nah ini saya udah siap-siap cut loss karena artinya di sini itu nggak ada yang mau naikin. Karena kenapa saya bisa tahu nggak ada yang mau naikin? Tadi itu 262-nya itu langsung keisi lagi, alias overnya itu langsung banyak yang mau jualan lagi. Jadinya kan ini udah nggak bagus nih. Tapi tetap aja udah saya tungguin. Saya di sini berharap ada yang mau ngangkat. Padahal kalau kita lihat running trade masih banyak saham yang lagi volatil kan, tapi kita udah terlanjur terjebak di saham ini. Kalau ditinggal, ini ngerinya adalah ketika 260 itu jebol, itu bisa longsor. Makanya saya tetap tungguin dulu. Nah, di sini saya udah siap cut loss 1 tick lah, 0, berapa itu? 5 apa 6 itu. Saya udah siap cut loss. Kalau nggak cut loss nanti bahaya nih. Ini kalau nggak salah akhir sesi ini sahamnya ini turun deh. Coba kita lihat dulu. Kan lambat banget pergerakannya. Seharusnya emang lebih baiknya saya cut loss cepet kan, biar bisa nyari peluang di saham lain. Tapi di sini saya tetap ingin coba memanfaatkan kalau dia breakout di bawah itu, breakout itu ngacirnya bisa sampai 268 karena 272 itu baru yang tebal-tebal. Jadi kan kalau ada orang dengan dana besar itu mau bermain di sini, dia gampang banget nge-HK-nya. Jadi HK itu yang tebal itu 272. Jadi kita entry 262 bisa jual di 268, 270, 272 itu di sana. Nah, tapi ternyata di sini nggak ada respon pasar, alias sepi banget. Dan kita lihat running trade itu banyak banget saham yang lagi rame. Nah itu ada banyak saham yang terus muncul, namanya berulang-ulang. Nah ini juga jadi kita bengong kayak gini aja udah nungguin ada yang respon apa enggak. Inilah suka dukanya kalau kita sebagai retail, kita menunggu gimana ya, ini bisa memikirkan hidup nih, kayak mikirin dosa-dosa kalian apa aja. Aduh,
Aku kakaknya terlalu banyak nih. Sepi kan? Ya sepi nih. Tapi kenapa aku nggak cut loss? Nah itu dia kesalahannya. Kenapa aku tidak cut loss? Itu kesalahannya. Padahal banyak saham yang sedang bergejolak. Ini kenapa aku nggak cut loss? Karena itu biasanya setiap trader siapapun itu pasti ada di dalam hatinya itu, ya ini kayaknya naik, bisa kok naik. Kayak berharap. Padahal secara realnya udah lihat chart, udah tahu chart 3 menitnya turun. Posisi orang-orangnya udah sepi yang berani makan di kanan. Yang pada setiap dimakan kanannya diisi lagi, dimakan di kanannya diisi lagi. Terus ya jadinya kayak aku tadi mengkonfirmasinya lihat dari Broksumnya, ini masih di punya 276, berarti masih nyangkut. Ya dia nyangkut ya, kalau dia investor kan, investor nggak kerasa kayak gitu, didiemin aja udah. Kalau kita trader apalagi scalper, ya ini ngebuat bad mood sih nunggu kayak gini. Nah ini masih lama nih. Ini sambil ngomong kayak gini. Nah ini lihat nih running trade. Buat yang sering nanya running trade tuh lihatnya apa? Ini lihat. Nah ini tuh hope, terus muncul real, terus muncul hope real. Nah itu artinya lagi rame dan sebenarnya kita bisa main di sana. Tapi kenapa saya menunggu di sini? Biar saya memberikan contoh. Inilah contoh kesalahan kita demi suatu yang nggak jelas ini. Yang nggak jelas ini naik apa nggak. Kita menghilangkan ini di running trade ini semua kesempatan. Nah ini hope muncul lagi, rame lagi, apalagi nanti real muncul lagi, friend muncul, true way muncul. Nah itulah kesempatan yang ada di market yang kita biasanya sia-siakan karena berharap di satu saham. Ini saya nggak ngerti nih, otak saya isinya apa nih, kok saya nunggu lama gini ya. Ini nggak ada konteks pengen biar ada buat video YouTube, nggak ada. Cuma emang waktu itu saya lagi nge-record karena ini satu hari perdagangan itu saya nge-record banyak, terus saya bagi-bagi yang mana bagus untuk di-review. Pas bagian ini saya lupa, apa yang ada di otak saya ini. Apakah saya berharap ini di HK terus bisa jual di atas? Ataukah memang saya cuma bengong aja? Jadi ini kesalahan teman-teman. Kesalahan buat teman-teman yang fast trade. Tapi kalau teman-teman itu tipenya swing, invest, yang dimana teman-teman membeli itu karena sudah tahu, oh di beberapa hari ke depan atau oh nanti ke depannya kinerjanya bagus segala macam, itu nggak masalah, nggak ada yang masalah dengan beli terus diam, ini nggak ada yang masalah. Tapi untuk kita yang trading dan tradingnya cepet, one day trade, fast trade, scalping, apapun itu trading yang cepet-cepet, ini wasting time sebenarnya. Cuma karena banyak request juga di YouTube, bang liatin kesalahannya bang. Ini dia nih, bukan kesalahan trader orang lain, kesalahanku sendiri nih. Aku ngapain kayak gini? Cobalah dilihat ini. Nah ini kayaknya aku udah bad mood dah, karena aku lihat 260-nya udah mulai tipis terus kan. Nah tapi ditebelin lagi, tapi aku bodo amat karena ini sudah menyita waktu kita. Dan nih aku bersiap-siap untuk menjual, dan aku udah jual. Aku sudah lepas dari saham ini, aku udah cut loss. Udah cut loss, udah bodo amat, tinggalin aja. Nah ini bisa dilihat nih, nah banyak tiba-tiba yang banting ke kiri karena sama mereka juga anjir nih saham ini nggak naik-naik pada di cut loss. Itu dia ngerinya tuh. Nah sebenarnya yang bisa dimanfaatkan adalah ketika semuanya udah cut loss panik. Nah itu ibaratnya ketapel, kita bisa memanfaatkan di sana. Jadi ketika panik baru kita manfaatkan di sana. Nah, jadi itu dia kesalahan yang saya lakukan saat saya ingin scalping. Padahal saya udah tahu itu masih downtrend dan itu sepi, tapi saya paksakan, ya akhirnya cut loss. Tapi nggak apa-apa, kita belajar dari sana. Nggak semua saham itu yang muncul di running trade itu cocok untuk kita entry. Kita harus tetap melihat apakah ramai atau nggak. Kalau nggak ramai dan kita posisinya sedang scalping atau fast trade, itu nggak menarik dan akan memakan waktu dan ujung-ujungnya cut loss. Seperti itu. Nah, oh ya seperti biasa, jangan lupa traktir kopi agar saya semangat. Hai. Dah itu aja, tanpa berlama-lama lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mudah-mudahan video ini ya bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Saya Yoga Arsana, pamit.